Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyihin wassalatu wassalam ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamassuki syariatihi shalihin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menghantarkan kita dari peradaban yang jahiliyah menuju peradaban Islamiyah seperti saat sekarang ini. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang keutamaan Al-Quran jika dibandingkan dengan tasbih dan takbir. Hadis ke-16. An Aisyah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qira'atul Qur'ani fi sholati asfala min qira'atil Qur'an fi ghairi sholati wa qira'atul Qur'ani fi ghairi sholati afdalu minat tasbihi wa takbiri wa tasbihu afdalu minas sadaqati was sadaqatu afdalu minas saumi was saumi junnatum minan nar, yang artinya dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacaan Al-Quran di dalam salat lebih baik daripada bacaan Al-Quran di luar salat. Bacaan Al-Quran di luar salat lebih baik daripada membaca tasbih dan takbir. Membaca tasbih lebih baik daripada sedekah. Sedekah lebih baik daripada puasa. Puasa adalah perisai dari api neraka. Hadis riwayat Baihaqi dari kitab Asy-Syu'ab. Faidah, membaca Al-Quran itu jelas lebih baik daripada berzikir dengan selain Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah kalamullah. Telah diketahui sebelumnya bahwa keutamaan kalamullah dibandingkan kalam yang lain adalah seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Keutamaan zikir daripada sedekah juga telah disebutkan di dalam hadis lain. Tetapi keutamaan sedekah daripada puasa dalam hadis di atas seolah-olah bertentangan dengan hadis lain mengenai keutamaan puasa. Perbedaan ini bergantung pada keadaan. Dalam sebagian keadaan, puasa dapat lebih utama daripada sedekah atau sebaliknya. Bergantung juga pada perbedaan manusia, sebab bagi sebagian manusia, puasa itu lebih utama. Hadis di atas menyatakan bahwa puasa berada di urutan terakhir dibandingkan amal lainnya. Jika puasa saja dapat menjadi penghalang api neraka, bagaimanakah dengan tilawah Al-Quran yang berada di urutan pertama? Pengarang kitab Ihya meriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa seseorang yang berdiri salat dan membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya berpahala 100 kebaikan. Orang yang membaca Al-Quran dalam salat yang dikerjakan dengan duduk, maka setiap hurufnya berpahala 50 kebaikan. Jika membaca tidak dalam salat tetapi dengan wudu, maka setiap hurufnya berpahala 25 kebaikan. Jika membacanya tanpa wudu, maka setiap hurufnya berpahala 10 kebaikan. Jika tidak membaca, hanya mendengarkan dengan penuh perhatian kepada orang yang membaca Al-Quran, setiap hurufnya berpahala 1 kebaikan. Hadis ke-17, sebaik-baik kekayaan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fihi thalatha khalifatin izami siman. Qulna na'am. Qala fa thalathu ayatin
yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathi khalifatin izami siman. Yang artinya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sukakah seorang di antara kalian jika pulang ke rumah mendapatkan 3 ekor unta betina yang hamil dan gemuk?" Kami menjawab, "Tentu." Beliau bersabda, 3 ayat Al-Quran yang dibaca oleh seseorang di antara kalian di dalam salatnya lebih baik daripada 3 ekor unta yang hamil dan gemuk. Hadis riwayat Muslim. Faidahnya, inti dari hadis ini sama dengan hadis ketiga yang lalu. Dalam hadis ini disebutkan pahala membaca Al-Quran di dalam salat. Sedangkan dalam hadis ketiga disebutkan pahala membaca Al-Quran di luar salat. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwa membaca 3 ayat Al-Quran dalam salat lebih baik daripada 3 unta betina yang hamil. Karena dalam hadis ini terdapat 2 ibadah, yaitu salat dan membaca Al-Quran. Hadis seperti ini sekedar perbandingan, karena bagaimanapun juga pahala 1 ayat Al-Quran pasti lebih utama daripada 1000 unta betina yang bersifat fana. Hadis ke-18, keutamaan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. An Utsman bin Abdullah bin Aus Saqafi an Jadidi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atur rajulil Qur'ani ghairil mushafi alfu darajatin wa qira'atu fi mushafi tad'afu ala dzalika ila alfa darajatin. Yang artinya dari Utsman bin Abdullah bin Aus As-Saqafi rahmatullah alaih, dari kakeknya radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca Al-Quran dengan hafalan adalah 1000 derajat dan membacanya dengan melihat mushaf akan dilipat gandakan sampai 2000 derajat. Hadis riwayat Baihaqi. Faidahnya, berbagai fadilah orang yang hafal Al-Quran telah dijelaskan sebelumnya. Hadis di atas menerangkan mengenai keutamaan membaca Al-Quran dengan melihat. Dengan melihat Al-Quran, selain menambah konsentrasi dan pemikiran, masih banyak lagi tambahan amalan-amalan seperti melihat, memegang Al-Quran, dan sebagainya. Oleh sebab itu, membaca Al-Quran dengan melihat adalah lebih utama. Adanya perbedaan mafhum hadis di atas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Manakah yang lebih utama? Orang yang membaca Al-Quran dengan hafalan atau orang yang membaca dengan melihat mushaf? Berdasarkan hadis di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa membaca Al-Quran dengan melihat mushaf adalah lebih utama. Karena mata akan selalu melihat Al-Quran, sehingga terhindar dari kesalahan membaca. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa membaca Al-Quran melalui hafalan itu lebih utama, karena akan lebih khusyuk dan dapat terhindar dari sifat riya, dan itulah kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahmatullah alaih menyatakan bahwa keduanya baik dan utama, bergantung pada keadaan pembaca. Sebagian orang ada yang lebih konsentrasi membaca dengan melihat mushaf, dan ada sebagian lain yang lebih konsentrasi membaca dengan hafalan. Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaih menulis di dalam kitab Fathul Bari bahwa penjelasan itulah yang disetujuinya. Diceritakan bahwa karena begitu seringnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu membaca Al-Quran, maka 2 mushaf Al-Quran telah sobek. Syekh Amr bin Maimun rahmatullah alaih meriwayatkan dalam Syarah Ihya bahwa
seseorang yang membuka Al-Quran setelah sholat subuh dan membaca 100 ayat akan ditulis baginya pahala seisi dunia ini. Disebutkan juga bahwa membaca Al-Quran dengan melihat sangatlah bermanfaat bagi mata. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebuah hadis musalsal yang setiap perawinya mengatakan bahwa mereka mengalami gangguan penglihatan. Lalu guru-guru mereka menasihati agar selalu membaca Al-Quran dengan melihatnya. Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i rahmatullah alaih kadangkala membuka Al-Quran setelah Isya dan menutupnya ketika waktu sholat subuh.